Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Pendekar Sadis, serial Pedang Kayu Harum, bagian ke-71. Mereka berhenti di padang rumput, jauh dari dusun-dusun. Hanya burung-burung yang menyambut keindahan pagi dengan nyanyian mereka sajalah yang menemani mereka di tempat sunyi itu. Tidak nampak seorang pun manusia lain di sekitarnya. Kim Hong, kata Tian Xin yang semenjak tadi menahan-nahan perasaan hatinya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyesak di dalam dada. Sebab ketika mereka berlari-lari tadi, Kim Hong seolah-olah sengaja hendak mengajaknya berlomba. Sekarang aku minta penjelasan darimu. Kim Hong tersenyum, mempergunakan sapu tangan sutera hijau untuk menghapus peluh dari leher dan dahinya, kemudian menggunakan sapu tangan itu untuk dikebut-kebutkan ke atas rumput di bawahnya. Titik-titik embun yang menempel pada ujung-ujung rumput itu, seperti juga keringatnya tadi, tersapu bersih, dan setelah sebagian rumput itu kering, dia pun lantas menjatuhkan diri, duduk di atas rumput yang sudah tidak basah itu, sambil tersenyum. Penjelasan apa lagi? Tanyanya sambil mengerling, dan Tian Xin melihat betapa kerling mata dan senyum itu mengandung perpaduan antara ejekan dan rangsangan. Tian Xin mengerutkan kedua alisnya. Rasa cemburu memanaskan dadanya sehingga dia menjadi tidak sabaran. Dia pun menjatuhkan diri duduk di atas rumput, tidak peduli bahwa celananya menjadi basah oleh embun yang memandikan rumput-rumput hijau. Penjelasan banyak hal. Kenapa engkau meninggalkan aku pergi tanpa pamit? Kemudian mengapa engkau melindungi Siang Kuan Wi Hong ketika aku menyerangnya? Dan kenapa engkau bersekutu dengan Pak San Kui dan kemudian engkau membalik melawan mereka dan membantuku? Dan kenapa engkau membiarkan dirimu dirayu dan dicium oleh Siang Kuan Wi Hong? Mendengar semua pertanyaan itu, Kim Hong tersenyum dan memandang kepada Tian Xin seperti pandang mata seorang dewasa memandang anak-anak yang nakal dan ingin digodanya. Kemudian dia mencabut sebatang rumput, lantas menggigit-gigit rumput itu di antara giginya yang berderet rapi dan putih bagaikan deretan mutiara, di antara bibirnya yang merah membasah dan tersenyum simpul itu. Tian Xin, engkau ini seorang pendekar yang berilmu tinggi, akan tetapi jalan pikiranmu masih begitu picik dan tumpul. Bila engkau tidak mengerti kenapa aku meninggalkanmu, biarlah engkau tetap saja tolol dan aku tak mau memberitahukan kepadamu. Akan tetapi yang lain-lain dapat kujelaskan. Aku mendahuluimu ke Taigoan, aku hendak menyelidiki keadaan Pak San Kui yang kau sohorkan hebat itu. Aku sengaja mendekati Siang Kuan Wi Hong dan pada waktu aku sedang menyelidiki, lalu muncul engkau yang hendak merusak penyelidikanku dengan menyerang Siang Kuan Wi Hong. Tentu saja aku lalu mencegahmu. Aku pura-pura bersekutu dengan Pak San Kui untuk menyelidiki keadaannya, dan melihat keadaan mereka sangat kuat, didukung oleh pasukan penjaga keamanan Taigoan, mana mungkin engkau sanggup mengalahkannya? Maka ketika engkau menyerangnya dan aku melindunginya, lalu engkau lari, dengan diam-diam aku membayangimu dan tahu bahwa engkau tinggal di pondok itu. Aku lalu mengajak mereka untuk menyerbu tanpa bantuan pasukan. Nah, setelah Pak San Kui dan puteranya serta 3 orang muridnya menyerbu, bukankah itu adalah hal yang kau tunggu-tunggu? Tian Xin melongo, lalu menggerakkan tangan hendak memegang lengan gadis itu, akan tetapi Kim Hong segera mengelak. Kim Hong, maafkan aku. Ternyata engkau melakukan semuanya itu untuk membantuku. Sungguh benar katamu bahwa aku seperti buta. Aku telah berani menyangka yang bukan-bukan, mengira engkau membelakangiku dan memihak mereka. Kau maafkan aku? Bibir bawah yang lunak itu lantas mencibir. Untuk salah pengertian itu aku tidak perlu memaafkanmu, karena memang sebaiknya jika engkau salah mengerti.
Hal ini justru membuat penyelidikanku menjadi sempurna. Kim Hong, apabila engkau tidak menyesal, mengapa engkau menjauhkan diri? Sungguh aku tidak mengerti. Apa saja yang kau mengerti kecuali membunuh orang? Kim Hong mengejek. Kim Hong, aku minta kepadamu, jangan kau biarkan aku dalam kebingungan. Kuharap engkau suka menjelaskan mengapa engkau meninggalkan aku, dan kenapa pula engkau membiarkan dirimu dirayu oleh Siang Koan Wi Hong. Tiba-tiba sepasang mata itu berkilat dan alis itu berkerut. Cheng Tianxin, karena engkau mendesak, aku akan memberitahu. Akan tetapi kalau setelah ini engkau tidak mau minta ampun kepadaku, jangan harap aku akan sudi bertemu muka denganmu lagi. Kau dengar baik-baik, engkau telah menghinaku. Engkau juga telah meremehkan perasaanku dengan mencium So Qianling di hadapan mataku. Itulah sebabnya maka aku meninggalkanmu, dan engkau melihat aku membiarkan diri berciuman dan berpelukan dengan laki-laki lain, tanpa peduli siapapun laki-laki itu. Karena aku sengaja melakukannya untuk membalas dendam kepadamu, aku tahu bahwa engkau membayangi kami, dan memang aku ingin engkau melihat hal itu. Nah, kini aku telah memberi penjelasan. Kim Hong bangkit berdiri kemudian membalikkan tubuhnya, membelakangi pemuda itu. Tianxin menjadi bengong sejenak, namun ketika melihat betapa kedua pundak gadis itu bergoyang-goyang, tahulah dia bahwa Kim Hong menangis, walaupun ditahan-tahannya sehingga tidak terisak. Maka dia pun segera menubruk kedua kaki gadis itu dan dengan penuh penyesalan dia pun berkata, Kim Hong, kau ampunkanlah aku, Kim Hong. Sikap serta ucapan Tianxin ini seperti membuka bendungan air bah, sehingga air mata gadis itu mengalir turun dan kini dia tidak dapat menahan tangisnya sesenggukan. Kim Hong, aku mengaku salah, aku tidak sengaja. Melihat dia menghadapi kematian, aku terharu dan ampunkan aku, Kim Hong, aku cinta padamu. Akan tetapi, walaupun kini Tianxin memeluk kedua kakinya dan berada di hadapannya, Kim Hong tidak menjawab dan hanya menangis sambil menutupi mukanya dengan sapu tangan. Kim Hong, maukah engkau memaafkan dan mengampuniku? Kembali Tianxin berkata sambil mengangkat muka memandang. Kim Hong menahan isaknya dan menjawab lirih, kalau aku tidak mengampunimu semenjak tadi, tentu aku sudah membantu mereka mengeroyokmu dan apa kau kira saat ini kau masih dapat hidup? Bukan main girangnya hati Tianxin mendengar ini. Dan memang dia pun dapat melihat kenyataan dalam ucapan gadis itu. Kalau tadi Kim Hong membantu Pak San Kui dan turut mengeroyoknya, jelaslah bahwa dia tak akan mungkin dapat menang. Hanya menghadapi Pak San Kui seorang saja, dia hanya menang setingkat, juga demikian kalau dia melawan Kim Hong. Maka apabila Pak San Kui dibantu Kim Hong menyerangnya, sudah jelas dia akan kalah. Apalagi di sana masih ada Pak Tian Sam Leong dan Siang Koan Wi Hong. Belum lagi jika diingat bahwa tanpa bantuan Kim Hong, tentu tadi dia sudah dikurung oleh ratusan orang pasukan penjaga. Tidak, betapapun lihainya, dia tidak mungkin dapat meloloskan diri dan sekarang tentu sudah menjadi mayat seperti Pak San Kui dan murid-muridnya. Terima kasih Kim Hong, terima kasih. Sungguh akulah yang tolol, dan aku sangat cinta padamu. Kim Hong, apakah engkau juga cinta kepadaku? Kim Hong menjatuhkan diri berlutut, berhadapan dengan pemuda itu. Tolol, jika aku tidak cinta padamu, apa kau kira aku sudi menyerahkan diri tempo hari? Kalau aku dikalahkan oleh pria yang tidak kucinta, apa sukarnya bagiku untuk membunuh diri? Kim Hong, mereka lalu berpelukan, saling dekap dan saling cium dengan penuh kemesraan, dengan panas, karena di situ mereka mencurahkan segenap kerinduan hati mereka, yang mereka tahan-tahan selama ini. Mereka tidak mempedulikan lagi rumput basah air embun, bahkan rumput-rumput itu menjadi tilam pencurahan kasih asmara mereka di tempat sunyi itu. Mereka lupa akan segala dan tinggal di padang rumput itu sampai 2 hari 2 malam, setiap saat hanya bermain cinta, saling mencurahkan cinta birahi yang seolah-olah tidak pernah mengenal puas. Tianxin dan Kim Hong lupa diri. Setelah berpisah, barulah kini mereka merasa betapa mereka itu saling membutuhkan, dan pertemuan yang mesra ini membuat ikatan di antara mereka menjadi semakin kuat. Walaupun tidak ada ikatan lahir seperti pernikahan dan sebagainya di antara mereka, namun di dalam batin, mereka saling mengikatkan diri.
Sudah engkau pikirkan secara mendalamkah, Kong Liang? Ibunya bertanya, suaranya mengandung kekerasan karena betapapun Yap In Hong mencinta puteranya ini. Namun apa yang dikemukakan puteranya itu sungguh tidak berkenan di hatinya. Engkau harus ingat bahwa engkau adalah putera ketua Chin Ling Pai. Apakah dalam hal ini ibu hendak menonjolkan kedudukan? Puteranya membantah. Kini Chia Kong Liang sudah berusia 24 tahun, sudah lebih dari dewasa dan pandangannya sudah luas walaupun dia mewarisi kekerasan hati ibunya. Bukan begitu maksudku, Liang Ji. Aku tidak menonjolkan kedudukan ayahmu, melainkan hendak mengingatkanmu bahwa ayahmu seorang pendekar besar. Ibumu pun sejak muda dikenal sebagai seorang pendekar dan engkau tentu maklum pendirian seorang pendekar, yaitu menentang kejahatan. Dan engkau tentu maklum pula siapa adanya Tung Hai Sian bin Motu itu? Engkau tentu telah mendengar perkumpulan macam apa yang dinamakan Mo Kiampang yang diketuai serta didirikan oleh Tung Hai Sian itu. Mereka itu menguasai seluruh dunia perbajakan. Akan tetapi, ibu, yang saya cinta dan yang saya ingin supaya menjadi jodohku bukanlah Tung Hai Sian, melainkan Nona bin Biao. Pemuda itu berbicara penuh semangat, akan tetapi dia bertemu pandang dengan ayahnya sehingga sadar bahwa dia bicara terlampau keras kepada ibunya, maka langsung disambungnya dengan suara halus, "Ibu, aku tahu bahwa Tung Hai Sian adalah seorang datuk golongan sesat yang menguasai dunia timur. Akan tetapi saat aku menjadi tamu di sana, aku melihat benar bahwa sikap dan wataknya sama sekali tidak membayangkan orang yang berhati jahat. Kecuali itu, aku sama sekali tidak peduli akan keadaan orang tuanya. Karena apakah kita harus menilai seseorang dari keadaan orang tuanya, ibu? Betapapun juga, orang tua serta keluarganya tidak mungkin dikesampingkan begitu saja, anakku. Aku tidak melarang, tidak menentang, hanya minta kebijaksanaanmu." Chia Bun Hou tidak dapat mendiamkan saja puteranya dan istrinya berbantahan seperti itu. Dia lalu menarik napas panjang dan berkata, "Sudahlah, setiap pendapat tentu saja didasari dengan perhitungan-perhitungan yang semuanya mengandung kebenaran. Akan tetapi betapapun juga, pendapat akan bertemu dengan pendapat lain sehingga terjadilah perselisihan dan kalau sudah demikian, maka keduanya menjadi tidak benar lagi. Istriku, betapapun tepat semua pendirianmu tadi, akan tetapi kita harus selalu ingat bahwa suatu perjodohan adalah urusan yang sepenuhnya mengenai diri dua orang yang bersangkutan itu sendiri. Percampur tanganan orang lain, biar orang tua sendiri sekalipun, biasanya tak menguntungkan dan hanya menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Harap kau ingat akan hal ini." Tentu saja Yap In Hong ingat benar akan hal itu. Bukankah perjodohannya sendiri dengan suaminya itu pun mengalami hal-hal yang menimbulkan penyesalan, bahkan membuat suaminya itu terpaksa berpisah dari orang tua selama bertahun-tahun karena orang tua suaminya tidak menyetujui perjodohan suaminya dengannya? Dia tahu betul akan hal ini, tahu bahwa sebenarnya dia tidak berhak menentang kehendak puteranya yang sudah jatuh cinta kepada puteri Tung Hai Sian. Akan tetapi tetap saja dia adalah seorang ibu, seorang wanita, dan alangkah sukarnya menerima kenyataan yang amat berlawanan dengan keinginan hatinya itu. Maka, mendengar ucapan suaminya yang tak dapat dibantah lagi kebenarannya itu, dia hanya menundukkan mukanya dan matanya menjadi basah. Melihat ini, Bun Hou merasa kasihan terhadap istrinya. Mereka sudah mulai tua, sudah mendekati 60 tahun. Tentu saja istrinya itu ingin sekali melihat puteranya dapat berjodoh dengan seorang dara yang bisa memuaskan dan menyenangkan hati istrinya sebagai seorang ibu. Lagi pula, kita belum pernah melihat gadis itu, istriku. Siapa tahu, pilihan Kong Liang memang tepat. Mendengar ini, Yap In Hong segera mengusap air mata dan menarik napas panjang, lalu mengangkat mukanya memandang kepada puteranya sambil memaksa senyuman penuh harapan. "Itulah harapanku, dan agaknya anak kita tidak akan memilih dengan membabi buta." Kong Liang sungguh maklum apa yang diusahakan oleh ayahnya dan maklum apa yang terjadi di dalam perasaan ibunya. Maka dia pun mendekati ibunya dan memegang lengan ibunya dengan penuh kasih. "Percayalah, Ibu, selama ini aku sudah bertemu dengan banyak wanita. Akan tetapi dalam pandanganku,
tidak ada yang dapat menyamai Nona Bin Biao. Di samping cantik jelita, dia juga sangat lincah dan gagah perkasa. Lesung pipit di kedua pipinya manis sekali, dan semua gerak-geriknya, pakaiannya, sangat sederhana, sama sekali tidak membayangkan sifat pesolek walaupun dia adalah anak orang kaya. Ibunya tersenyum. Begitulah kalau sudah jatuh cinta. Dahulu ayahmu juga menganggap ibumu ini sebagai wanita paling cantik di dunia. Tapi, ibu memang wanita paling hebat di dunia. Kong Liang berseru. Pilihan ayah sama sekali tidak keliru. Lenyaplah sudah semua kemasygulan dari hati Yap In Hong. Nenek ini lantas tersenyum dan berkata, tentu saja, karena aku ibumu. Dan kalau ayahmu dahulu tidak memilih aku, tentu tidak akan terlahir engkau. Mereka bertiga tertawa-tawa gembira sehingga suasana menjadi tenang dan akrab kembali. Akhirnya kedua orang tua itu terpaksa menyetujui kehendak Kong Liang, karena mereka mulai melihat kenyataan betapa putra mereka memang sudah jatuh cinta kepada putri Tung Hai Sian bin Motu. Akan tetapi, sebaiknya kalau kita mengirim utusan saja, kata Chia Bun Ho ketua Chin Ling Pai itu. Biarpun engkau telah merasa yakin bahwa keluarga Bin itu akan menerima pinangan kita, Kong Liang, akan tetapi keyakinanmu itu hanyalah berdasarkan dugaan saja. Pula, siapa tahu kalau Dara itu sudah dijodohkan dengan orang lain. Tentu saja engkau tidak ingin melihat ayah bundamu mengalami pukulan batin dan rasa malu kalau sampai pinangan ini gagal. Maka, sebaiknya pinangan ini dilakukan melalui surat dan utusan. Jadi andai kata gagal sekalipun tidak langsung membikin malu. Kong Liang setuju dan dapat mengerti alasan yang diajukan ayahnya. Memang dia dapat membayangkan betapa akan terpukul rasa hati orang tuanya kalau melakukan pinangan sendiri, datang ke rumah Tung Hai Sian, kemudian pinangan mereka ditolak karena gadis itu telah ditunangkan dengan orang lain misalnya. Demikianlah, Ketua Chin Ling Pai itu lalu mengirim utusan yang membawa surat lamaran ke Chengdu di Provinsi Shantung. Dan tentu saja lamaran itu diterima dengan amat girang dan bangga oleh keluarga Tung Hai Sian bin Motu. Utusan itu dijamu penuh kehormatan. Kemudian ketika mengirim jawaban yang menerima pinangan itu, Bin Motu tidak lupa membekali banyak barang-barang berharga sebagai hadiah kepada keluarga Chia. Dia juga mengirim undangan agar keluarga itu datang untuk membicarakan penentuan hari pernikahan. Sebelum menerima undangan calon besan ini, Chia Bun Ho berunding dengan istrinya dan putranya. Kong Liang, pernikahan bukanlah sebuah hal yang remeh, sehingga patut dipertimbangkan dengan baik-baik agar kelak tidak akan menimbulkan penyesalan. Ibumu dan aku percaya bahwa engkau sudah jatuh cinta kepada Nona Bin Biao. Akan tetapi harus kau akui bahwa perkenalanmu dengan Nona itu masih sangat dangkal. Oleh karena itu, demi kebaikan kalian berdua sendiri, seyogyanya kalau pernikahan kalian ditunda dulu selama beberapa bulan, sehingga dalam masa pertunangan engkau, kami dapat mengamati dan melihat bagaimana keadaan dan watak dari keluarga Bin. Karena selama belum menikah, masih belum terlambat untuk mengubah kalau terjadi sesuatu yang tidak kita kehendaki. Kong Liang menyetujui pendapat ayahnya, dan pada hari yang ditentukan, berangkatlah mereka menuju ke Chengdu memenuhi undangan Bin Motu yang dalam kesempatan itu sekalian mengundang hampir semua tokoh Kang Ou, karena dia hendak mengumumkan pertunangan putrinya dengan putra Chin Ling Pai, dan tentu saja di dalam kesempatan ini dia yang merasa bangga bukan kepalang. Pada hari yang ditentukan itu, suasana dalam rumah gedung keluarga Tung Hai Sian bin Motu sungguh sangat meriah. Rumah gedung besar itu dihias dengan indah, dan semua anak buahnya, yaitu para anggota Mo Kiampang, perkumpulan pedang setan, nampak sibuk sekali. Tamu-tamu berdatangan dari segenap penjuru dan diterima oleh murid-murid kepala atau tokoh-tokoh Mo Kiampang yang mewakili pihak tuan rumah. Sementara itu, keluarga Bin Motu sendiri sibuk melayani keluarga Chia yang sudah datang lebih dahulu, dan terjadilah pertemuan ramah tamah di dalam gedung, di mana keluarga Chia disambut dengan penuh kehormatan, keramahan dan kegembiraan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik,
Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.